Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi seluruh pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Manado. Saya Rui Pesak kembali hadir dalam program Sulut Bicara dengan topik pada hari ini stabilisasi harga pangan saat Ramadan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog di Slutgo, Bapak Ermin Tora. Selamat pagi Pak Ermin. Selamat pagi Pak Roy. Oke, baik pendengar, sebelum kita masuk, jika ada pendengar atau pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa melalui line telepon atau SMS dan juga WA di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080 atau melalui kolom komentar di YouTube RRI Manado. Karena Pak Ermin, selain kita disiarkan di radio, tapi juga kita juga menyiarkan YouTube, live di YouTube. Oke, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah hari ke-8 umat Muslim atau saudara-saudara kita yang beragama Muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan tentunya jaminan terhadap pangan kepada seluruh masyarakat di bulan Ramadan ini perlu diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini Perum Bulog di Slutgo, khusus untuk di wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Oke, pendengar, kita langsung saja ke Pak Ermin Tora terkait dengan stabilitas si harga pangan saat Ramadan. Oke Pak Ermin, untuk masyarakat ketahui saat ini stok pangan khususnya beras di Sulawesi Utara dan Gorontalo itu berapa banyak Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Roy, para pemirsa yang kami hormati. Kami dari Perum Bulog Sulawesi Utara Gorontalo menyampaikan bahwa saat ini stok pangan yang tersedia di Bulog Sulawesi Utara Gorontalo itu untuk beras ada sekitar 15.000 ton. Ini sangat cukup, bahkan kita perkirakan ini sampai dengan bulan Mei Juni 2026, sehingga dengan stok yang ada itu kebutuhan untuk bulan Ramadan walaupun nanti ada peningkatan permintaan, dengan stok yang ada itu kita perkirakan itu sangat cukup. Okay. Selain beras, mungkin Pak Roy izin kami sampaikan juga ada komoditi minyak goreng. Kami juga saat ini ada sekitar 200.000 liter yang siap selalu kami distribusikan ke pasar, dan juga ada gula pasir sekitar 145.000 kilogram. Demikian Pak Roy. Oke Pak. Saat ini juga kan yang ditakutkan oleh masyarakat ini ada permainan harga atau kenaikan harga yang terjadi di pasar tradisional. Nah ini kalau dari Bulog sendiri untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga pangan khususnya beras dan juga komoditi lainnya seperti gula dan lain-lain itu bagaimana Pak? Ya, untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga maka saya pikir ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama itu bagaimana menjaga agar supaya ketersediaan stok di Bulog itu cukup. Nah saat ini stok yang kami miliki baik itu dia gula, kemudian beras dan minyak goreng dalam kondisi yang cukup. Kemudian yang kedua, bagaimana stok ini kita distribusikan ke pasar. Saat ini ada sekitar 23 pasar rakyat yang kita distribusikan, itu hampir ke 185 pengecer.
itu kita distribusikan secara rutin setiap minggu dan kita menjaga agar supaya stok di pengecer ini bisa tersedia. Dan kita juga selain ke pasar rakyat, kami juga mendistribusikan ke retail modern maupun ke outlet binaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bersama-sama dengan Dinas Pangan, Perdagangan, Satgas Pangan melakukan pengawasan monitoring sehingga kita berharap dengan komoditi yang sudah kita distribusikan ini bisa dijual ke masyarakat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang kita tetapkan. Demikian Pak Roy. Oke, Pak, mungkin masyarakat ingin mengetahui ini harga eceran tertinggi sebenarnya ini seperti apa, Pak? Untuk beras, gula, dan juga minyak kelapa ini, Pak. Ya. Kami mendistribusikan untuk beras, kita ada 2 beras, satu beras SPAP, ini beras penugasan yang kita packing dalam kemasan 5 kg. Ini kita jual sesuai dengan HET pemerintah 12.500 atau sekitar 62.500 per 5 kilo. Kita juga punya ada beras premium yang Mapalus itu 5 kilo juga. Kita jual sesuai dengan HET kan ini kan premium jadi HET-nya 74.500. Itu untuk beras. Kemudian untuk minyak goreng, minyak kita ini kita jual yang HET 15.700 per liter kepada konsumen. Ini jauh di bawah dengan harga pasar minyak goreng. Kemudian gula kita juga jual ke masyarakat, ke pengecer. Kita berharap juga dijual ke masyarakat ini dengan harga 17.500 per kilogram. Itu 3 komoditi yang selalu kita jaga dan kita pantau agar supaya dijual sesuai dengan HET yang saya sampaikan tadi. Demikian Pak Roy. Oke, Pak, tadi menarik apa yang Bapak sampaikan terkait beras SPAP tadi, Pak, yang beras penugasan. Kalau tidak salah tadi sekitar 60 sekian ya Pak? Ya, itu per 5 kilo. Per 5 kilo. Tapi waktu lalu Pak itu kan cuma sekitar 50-an Pak, 56, 57. Berarti ada kenaikan ini Pak? HET-nya itu dia 12.500 per kilo. HET-nya pemerintah. Jadi kalau 5 kilo itu kan sekitar 62.500 ya. Itu HET-nya. Tapi dalam kegiatan gerakan pangan murah itu kita bahkan pengecer juga itu menjual di bawah HET. Bahkan ada yang menjual 60.000 di pasar, ada juga yang menjual di gerakan pangan murah di dekat lokasi masyarakat itu dengan harga 58, 57.000 jauh di bawah. Tapi dia tidak boleh dijual di atas dari HET. Oke, jadi kalau sudah dijual di retail modern mungkin itu harganya yang sesuai harga HET ya Pak? HET betul. Tapi kalau untuk dalam operasi pasar atau lain-lain itu harganya di bawah? Di bawah, karena itu HET itu kan harga maksimal. Jadi bisa dijual, tidak boleh dijual di atas tapi bisa boleh jual di bawah dari itu. Oke, Pak, untuk mengantisipasi jangan sampai adanya penimbunan, ada panic buying ini Pak. Ya. Nah ini langkah apa yang dilakukan oleh Pak Bulog Divre Sulutgo ini? Ya. Untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan atau permainan di antar beberapa pelaku usaha, maka yang pertama kita lakukan itu adalah satu memperbanyak pengecer. Contoh di Pasar Bersihati itu lebih dari 3 pengecer yang kita suplai komoditi, baik itu dia beras, kemudian juga gula maupun juga minyak goreng. Demikian juga di Pasar Pinas Ungkulan. Bahkan di beberapa pasar kabupaten juga demikian. Jadi dengan kita memperbanyak jumlah pengecer, kita berharap ini akan banyak pilihan bagi masyarakat itu untuk mendapatkan komoditi tersebut dan ini bisa mengantisipasi terjadinya permainan di antara pelaku karena pelaku ini cukup banyak gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami bersama-sama dengan dinas terkait Satgas Pangan melakukan monitoring dan kami wajibkan ke pengecer itu untuk memasang spanduk. Dengan demikian kita berharap masyarakat juga bisa mengontrol dari spanduk informasi harga yang kita pasang di kios-kios pengecer. Demikian Pak Roy. Oke, Pak, dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, apakah semua pasar tradisional yang ada itu sudah ada pengecer-pengecernya? Ya, kita dari 15 kabupaten kota itu sudah ada, setiap kabupaten ada pasar rakyat yang utamanya pasar SP2KP. Dan masing-masing pasar itu sudah ada pengecernya Pak. Itu bahkan di Bersihati itu sampai di atas 50 pengecer Pak. Di Pinas Ungkulan di atas 20 pengecer. Jadi setiap kabupaten itu sudah ada pasar rakyat yang kita isi dan setiap pasar itu ada
pengecer-pengecer yang juga kita koordinasikan dengan Dinas Perdagangan untuk kita tetapkan sebagai pengecer dan kita distribusikan komoditinya, Pak. Kalau untuk pasar-pasar modern bagaimana, Pak? Kalau retail modern itu sudah kita isi, Pak. Contoh seperti Indomaret, Pak. Indomaret itu kan jaringannya cukup luas. Itu sudah mulai kita isi juga, ada komoditi pangan, kemudian kayak Freshmart, kemudian Trufarm, Jumbo juga sudah kita isi, Pak, dan Golden juga kita isi. Jadi kita berusaha supaya selain pasar rakyat itu retail modern juga kita pasok, outlet minion juga kita pasok, sehingga masyarakat akan lebih mudah, Pak, dalam mengakses komoditi pangan. Oke, kalau dengan kolaborasi dengan pemerintah seperti Bapak sampaikan terkait operasi pasar, pangan murah, nah ini apakah rutin dilakukan? Ya, kami setiap hari itu secara bergiliran itu ada gerakan pangan murah, Pak. Jadi selain kami melakukan pasokan ke pasar, ke retail modern, setiap hari juga itu ada permintaan dari instansi pemerintah, dari dinas, termasuk dari TNI dan Polri untuk melakukan gerakan pangan murah. Ini secara rutin, Pak, setiap hari, bukan hanya saat Ramadan saja. Sebelum Ramadan juga itu sudah setiap hari dilakukan. Ini dalam rangka agar supaya masyarakat itu bisa lebih mudah mendapatkan komoditi pangan dan bisa lebih dekat dengan masyarakat karena dilakukan di pemukiman masyarakat. Oke. Demikian, Pak Roy. Kalau untuk komunitas-komunitas masyarakat, Pak, apakah mereka bisa juga mengusulkan atau meminta untuk bisa menggelar kegiatan-kegiatan pasar murah, Pak? Ya, jadi komoditi yang utama kita lakukan itu ada beras, kemudian ada gula, ada minyak goreng. Di beberapa lokasi itu ada masyarakat juga yang meminta untuk disediakan telur ayam. Kami juga menyediakan ada telur ayam, kami ada melakukan kerjasama mulai dari hulu, dari mulai jagung sampai ke pakan, sampai ke ternak, kemudian telurnya juga kami pasarkan, ada integrasi di situ. Bahkan tidak hanya telur, Pak Roy, pemirsa, kami juga di beberapa lokasi itu diminta untuk melakukan penambahan komoditi seperti bawang dan cabai, Pak. Demikian, Pak Roy. Oke, pendengar, kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bisa berinteraksi langsung dengan Pak Kakanwil, Perum Bulog di Fröslutgo, Pak Ermin Tora, yang bisa Anda sampaikan pertanyaan dan pendapat Anda melalui line telepon, SMS, dan WhatsApp di 082195835080 atau melalui kolom komentar YouTube di RRI Manado. Kami memberikan 3 kesempatan untuk pendengar dan pemirsa untuk bisa memberikan pertanyaan atau pendapat di dalam kegiatan atau pada topik pada pagi hari ini. Oke, mungkin sambil kita menunggu, Pak, Ya. penelpon yang masuk dan juga akan memberikan komentar terkait dengan peran pemerintah sendiri, Pak, di dalam mendukung program-program pemerintah pusat, terlebih untuk ketahanan pangan. Nah, ini kalau dari Bulog untuk mendukung program ketahanan pangan di Sulawesi Utara, seperti apa ini, Pak? Dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Sulawesi Utara itu ada 2 hal menurut saya yang kita lakukan. Yang pertama, bagaimana supaya ada dukungan kita dalam rangka peningkatan produksi pangan sendiri itu. Kemudian yang kedua, bagaimana agar supaya pangan itu bisa tersedia bagi masyarakat. Itu 2 hal yang kami lakukan. Yang pertama terkait dengan bagaimana supaya mendorong agar supaya produksi ini bisa meningkat, maka Bulog kami saat ini terus melakukan penyerapan gabah, jagung dari petani. Ini semata-mata dalam rangka bagaimana supaya membantu petani itu bisa mudah bagi mereka dalam memasarkan hasil produksinya dengan harga yang terjangkau. Kami saat ini membeli gabah baik yang ada di Minahasa, di Bola Mongondo, kemudian juga di Gorontalo. Itu dari petani kami beli harga 6.500 per kilogram. Kami juga membeli jagung dari hasil produksi petani. Kita berharap dengan adanya pembelian yang kami lakukan ini, petani itu bisa mendapatkan harga jual yang
layak, yang menguntungkan, sehingga ini bisa memotivasi mereka untuk meningkatkan produksi mereka, Pak. Ini upaya kami yang pertama untuk dalam rangka ketahanan pangan dalam upaya meningkatkan produksi dari petani. Kemudian kami serap, dari hasil yang kami serap ini kami distribusikan ke masyarakat dalam bentuk gerakan pangan murah, kemudian operasi pasar, sehingga memang ini dua hal yang memang selalu kami lakukan, yang bahkan mungkin orang mengatakan saat harga lagi jatuh kami beli dengan harga mahal, saat harga lagi mahal kami jual dengan harga yang lebih murah. Ini peran yang kami lakukan sebagai penugasan dari pemerintah. Demikian, Pak. Kalau untuk penyerapan gabah dan beras sendiri di Sulawesi Utara sudah berapa banyak, Pak? Kami yang tahun lalu itu dari target sebanyak 2.400 ton, kami sudah serap 100%, Pak, baik di Sulawesi Utara maupun Gorontalo, dan ini adalah penyerapan yang tertinggi dalam sejarahnya Bulog. Bulog Sulawesi Utara Gorontalo ini belum pernah menyerap sebanyak itu. Dan syukur pada tahun 2025 kami bisa menyerap sebanyak 2.400 ton. Tahun ini kami ditambah targetnya menjadi 3.100 ton, Pak, untuk menyerap gabah beras dari petani. Dan kita berharap lewat sinergi dari Bulog, kemudian dengan dinas dan dengan pihak yang terkait, ini kami bisa menyerap dengan sesuai dengan target yang ada, dan kita berharap dengan kegiatan itu ini bisa menjamin petani itu bisa menjual komoditi gabah dan beras itu dengan baik, dengan harga juga yang layak dan menguntungkan. Oke, tadi Bapak bilang penyerapan itu ada di wilayah Minahasa Utara. Nah, sekarang di mana wilayah-wilayah mana saja, Pak, yang menjadi boleh dikatakan lumbung padi untuk Provinsi Sulawesi Utara? Kami saat ini menyerap itu yang kami lakukan itu di banyak lokasi, Pak. Di Bola Mongondo Raya kami lakukan, di Gorontalo, Provinsi Gorontalo juga kami lakukan penyerapan gabah, beras dan jagung. Bolmong Raya juga gabah, beras dan jagung. Minahasa Raya juga begitu, Pak. Jadi kami tidak melihat lokasi mana, tapi bagaimana ada panen di situ dan petani membutuhkan untuk diserap, kami serap. Oke, kalau dari pantauan Pak, dari Bulog sendiri, Pak, untuk persawahan, lahan persawahan yang ada di Sulawesi Utara dan Gorontalo, apakah ini terjadi penurunan atau bagaimana? Padahal dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden Prabowo itu berharap agar supaya ada diperluas lah untuk lahan-lahan sawah. Yeah. Ini kalau dari data Bulog sendiri bagaimana, Pak? Saya pikir kalau untuk data luas lahan itu mungkin ada di kementerian, ada di Dinas Pertanian, Pak Roya. Tapi kami melihat dengan harga gabah, harga beras juga dan jagung juga dari pemerintah yang selalu menjamin seperti itu, saya pikir ini tentu akan akan mendukung bagi petani itu untuk meningkatkan produksinya, Pak. Tapi kalau dari sisi data mungkin ini ada dari dinas terkait. Tapi kalau dari pantauan ya mungkin kunjungan ke biasa ke lumbung-lumbung padi misalnya di Bolmong atau di Minahasa Utara, apakah ini ada penurunan lahan atau dari hasil produksi mereka apakah bertambah terus atau mungkin? Kalau dari indikator yang kami alami saat ini, tahun 2026 ini di awal Januari Februari ini kita lihat pengadaan penyerapan kami itu lebih tinggi dibanding tahun 2025. Ini kan bisa mengindikasikan bahwa ada peningkatan produksi di situ, dan saya pikir program pemerintah daerah, gubernur dari dinas tentu akan berusaha, dari bupati, wali kota pasti akan berusaha untuk meningkatkan produksi pangan selaras dengan cita Bapak Presiden untuk swasembada pangan. Demikian, Pak. Kalau dukungan Bulog sendiri, Pak, untuk petani selain menyerap gabah dan beras juga maupun jagung, ini ada program lainnya, Pak? Ya, kami saat ini lebih utama itu adalah dalam menjamin agar supaya hasil produksi petani itu bisa mudah terpasarkan. Salah satunya itu lewat kami pembelian langsung gabah, beras maupun jagung dari petani dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Harga ini sudah dipatok oleh pemerintah minimal, seperti gabah 6.500 per kilogram di petani, kemudian jagung 5.500 per kilogram di petani. Dengan patokan harga ini kita berharap petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak
Dan ini tentu akan mendorong petani untuk meningkatkan produksinya, Pak. Demikian, Pak Roy. Oke, Pak, terkait tadi kita sudah sempat sentil terkait program Asta Cita dari pemerintah Indonesia saat ini, Pak Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran. Nah, ini kan juga ada program makan bergizi gratis. Nah, dukungan support dari Bulog sendiri seperti apa, Pak, untuk program MBG ini? Satu, pasti kami menjaga agar supaya stok pangan itu selalu tersedia. Di saat dibutuhkan untuk kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat, termasuk untuk kebutuhan lainnya, ya mungkin kebutuhan juga untuk makan bergizi gratis, pangan itu selalu tersedia di kami. Baik itu dia beras, kemudian gula, kemudian minyak, itu selalu tersedia. Dan tentu kami sangat mensupport agar supaya pasokan komoditi atau kebutuhan komoditi di semua masyarakat termasuk juga di makan bergizi gratis itu selalu tersedia dan ini bisa menunjang untuk penyediaan makan bergizi gratis. Demikian, Pak. Oke, kalau saat ini, Pak, apakah ada kolaborasi dengan Bulog untuk dapur-dapur MBG ini, Pak, dalam menyediakan nasi atau dalam hal ini beras? Ya, kami seperti komoditi gula, kemudian ada juga kami komoditi minyak goreng yang premium, kemudian ada juga beras kami yang beras premium. Ini juga kami pasok di semua, termasuk juga di kebutuhan untuk di dapur-dapur makan bergizi gratis, Pak. Jadi intinya dapur MBG ini memanfaatkan beras-beras juga yang dari Bulog. Kami menyiapkan komoditi itu, Pak, dalam rangka menjaga agar supaya ketersediaan pangan di dapur, di masyarakat selalu terjaga. Oke, pendengar, sebelum kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk bisa berinteraksi, memberikan masukan atau saran kepada narasumber kita pada pagi hari ini di 082195835080 atau melalui kolom komentar YouTube RRI Manado. Mungkin ada yang ingin bergabung, ingin bertanya. Kami persilakan untuk 3 orang pendengar. Oke, mungkin belum ada, kita akan rehat sejenak. Kita break dulu, Pak. Dan kita akan mendengarkan yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi Pro1.
Pesak di program Sulut Bicara dengan topik stabilisasi harga pangan saat Ramadan bersama Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog di Frosrutgo Bapak Ermin Tora. Oke, sudah ada penelpon yang masuk, kami berikan kesempatan. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Salam sejahtera dengan Pak Sartono di Kombos ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Ya, halo, boleh dikeraskan suaranya, Pak? Karena tidak Dengan terdengar. Pak Sartono di Kombos. Pak Sartono. Yo, Pak Ya. Sartono di Kombos. Ya. Oke, silakan, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslim dan muslimat yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Kota Manado. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan. Untuk itu, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, mengenai tentang pangan di menghadapi bulan suci Ramadan ini, memang kami sebagai masyarakat mengantisipasi respon hal itu, karena memang yang terjadi di lapangan akhir-akhir ini banyak ada kendala mengenai pangan ini, khususnya di pasar-pasar swalayan, khususnya juga di pasar tradisional termasuk Bersati itu kalau kita mengontrol lagi ke dalam, karena yang ditakuti sekarang, karena ini yang terjadi bagi ini setiap tahun karena ada kesempatan dalam kesempitan, karena ada ini cerita oknum yang cerita ada oknum yang nakal untuk menaikkan hal itu, karena di situasi di kondisi sekarang ini. Jadi syukur alhamdulillah kalau ada dari pengawas dari pangan nasional khususnya Kota Manado, ya syukur alhamdulillah baik kita masyarakat ini lega untuk berbelanja. Gitu. Saya kira hanya itu yang kita dapat sampaikan, jadi yang kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan lancar, karena mestinya kita semua diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Merdeka, makasih Oke, Pak terima Sartono. kasih. Oke, mungkin langsung saja Pak Ya. ditanggapi. Baik, makasih Pak Sartono. Jadi dalam rangka mengantisipasi terjadinya gejolak harga atau mungkin adanya penyimpangan dalam penjualan komoditi pangan di pasar tadi disampaikan oleh Pak Sartono tadi, maka yang kami dari Bulog upayakan yang pertama tadi sampaikan tadi itu adalah bagaimana kami menjaga agar supaya stok yang kami miliki itu cukup Pak ya, cukup untuk melakukan intervensi di pasar. Dan saat ini syukur Pak Sartono sampaikan bahwa pangan yang kami miliki dalam kondisi yang cukup Pak, baik itu dia beras, kemudian minyak goreng dan gula, ini dalam jumlah yang cukup sehingga kami bisa melakukan intervensi ke pasar dalam jumlah yang juga cukup banyak, di pasar juga dengan pengecer yang cukup banyak bisa kami pasok. Dan kami saat ini Pak Sartono di setiap pasar itu tidak hanya satu atau dua pengecer saja yang kami pasok, jadi ada lebih dari 3 pengecer, sehingga kita berharap dengan pengecer yang cukup banyak ini akan timbul ada persaingan, tidak ada permainan di situ persaingan, sehingga kalau ada satu yang menaikkan harga ini pasti tidak akan laku karena ada juga yang lain yang menjual sesuai dengan ketentuan. Bahkan kita saat ini Pak Sartono lagi berupaya bersama-sama dengan Pemda. Di setiap pasar itu nanti akan ada kios pengendali atau kios TPID, dan ini sudah kita lakukan ada di Pasar Bersati. Kita akan upayakan sehingga kios ini akan menjadi penyeimbang gitu ya, penyeimbang bagi kios-kios yang lain. Sehingga kios ini yang menjadi penjamin dia akan selalu menyediakan komoditi pangan dengan jumlah yang cukup dan menjual sesuai dengan HET. Kalau seperti itu maka otomatis peluang untuk menaikkan harga di lokasi pasar itu akan bisa kita antisipasi gitu ya. Terus kemudian yang kedua yang kami lakukan, setiap pengecer yang kami pasok baik itu dia beras kemudian minyak goreng itu wajib memasang spanduk di kiosnya Pak. Memasang spanduk informasi harga bahwa harga jual ke masyarakat sekian. Contoh misalnya harga jual beras SPAP ke masyarakat maksimal 12.500 atau
62.500 per 5 kilo. Kemudian minyak kita harga jual ke masyarakat itu maksimal 15.700, sehingga dengan dipasangnya ada spanduk di masing-masing kios ini, masyarakat bisa mengetahui, oh harga jual berasnya sekian, harga jual minyaknya sekian. Sehingga kalau ada yang menjual di atas, ini bisa dipertanyakan oleh masyarakat, kenapa menjual sesuai dengan HT. Dan kami juga membuka ada aduan, jika ada aduan dari masyarakat, ada pengecer yang melakukan penjualan komoditi di atas HET, maka ini kami Bulog bersama-sama nanti dengan Dinas Perdagangan, kemudian Satgas Pangan, ini akan melakukan evaluasi monitoring di pasar, Pak. Kita berusaha dengan 3 kegiatan utama tadi itu kita bisa mengantisipasi adanya penyimpangan dilakukan oleh pengecer. Dan kemarin kita evaluasi, ternyata harga juga cukup stabil dan dijual sesuai dengan HET. Demikian Pak Sartono. Sorry. Ada juga pertanyaan tadi yang lewat WhatsApp, itu bagaimana Bulog pastikan tidak ada oknum distributor atau pedagang besar yang timbun barang di waktu Ramadan ini, Pak. Ya. Dari Kristo Kerumasan. Ya. Pak Kristo, ini saya pikir hampir sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Sartono tadi. Jadi upaya yang kami lakukan itu yaitu dengan memperbanyak pengecer yang ada di pasar, karena memang kami punya stok juga yang cukup, sehingga kami perbanyak pengecer yang ada di pasar. Kalau pengecer ini banyak, tentu kita berharap tidak ada permainan, karena di sini ada persaingan. Kalau yang satu menjual di atas HET pasti tidak akan laku. Kemudian yang kedua, kami juga membuka ada kios nanti bersama-sama dengan Pemda, kios TPID. Dan yang paling utama lagi, Pak, kami bersama-sama dengan Dinas dan Satgas Pangan dari Polda itu melakukan juga monitoring, mengawasi aktivitas penjualan dari pengecer, apakah dia menjual sesuai dengan HET. Kalau tidak sesuai HET, kami akan berikan dia teguran. Kalau tidak lagi mematuhi, kami akan blacklist dia dari sebagai pengecer yang ada di Bulog. Demikian Pak Kristo. Oke, Pak Ermin, saat ini juga sudah ada penelpon yang masuk, kita akan terima dulu. Ya, halo. Halo. Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Iya, halo. Selamat Halo. siang. Selamat Iya. siang. Pagi, Pagi. Pak. Iya, saya kira memang kan melihat ada kadang-kala kan terjadi semacam fenomena kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan atau hari-hari besar keagamaan. Kadang-kala kan semacam disikapi secara kadang-kala kan dari aspek a priori terhadap pemerintah dan lain-lain. Tapi paling tidak saya, kalau mungkin ini kita berpikir dari aspek supply dan demand, ya kan? Ya. Jadi supply cukup, ya kan? Ya, kemudian penjualannya juga mungkin berimbang atau tidak. Nanti biasanya kan dia 1 minggu sebelum atau sekitar 1 minggu sebelum bulan Ramadan dan 1 minggu sebelum Idul Fitri, 1 minggu sebelum Natal dan Tahun Baru, biasa seperti itu, ya kan? Saya kira mungkin Bulog sebagai badan usaha milik negara yang notabene sebagai lembaga penyangga menjaga ini, selalu mestinya ada operasi pasar, ya. Operasi pasar yang notabene bekerja sama dengan teman-teman dari perindustri perdagangan, ya. Dinas Perdagangan yang notabene juga ini kabupaten kota ini harus bergerak, jangan nanti juga semacam jadi pemadam bara ketika sudah barangnya sudah naik tinggi, kemudian baru kelihatan ada operasi pasar di lapangan. Saya kira Bulog mestinya antisipasinya lebih dini, biar tidak perlu ada dialog seperti ini. Baik ya, tapi paling tidak mengantisipasi hal-hal yang sudah bertahun-tahun seperti ini. Mestinya saya kira Bulog sebagai badan usaha milik negara yang notabene memang khusus supply untuk menjaga stabilitas pangan dan lain-lain, ini perlu selalu diefektifkan setiap saat. Karena saya pernah dengan teman-teman main ke Bulog, tapi kemudian di Bulog agak sulit juga pagarnya untuk masuk untuk berkonsultasi, ya. Padahal ini badan usaha milik negara yang notabene harus terbuka untuk publik, apalagi kita sebagai masyarakat penjual, ya. Masyarakat penjual yang kita mau beli beras kadang-kala agak sulit juga, walaupun kalau bicara lewat media begitu gampang. Saya kira Bulog juga harus terbuka bahwa sebagai lembaga yang paling tidak menjaga stabilitas dalam negara, dalam daerah dan lain-lain untuk
bahan-bahan pangan ini harus paling tidak transparan dengan masyarakat agar masyarakat agak gampang untuk ketika terjadi kesulitan kelangkaan bahan pangan A, B, C, dan D, kita langsung bisa berhubungan dengan Bulog. Saya kira ini saja. Makasih. Oke, dengan Bapak siapa dulu ini Pak? Halo. Oke. Oke, langsung Baik, ditanggapi ya, saja Pak. baik, terima kasih Pak. Saya pikir ini masukan yang sangat baik bagi kami. Dan kami menginformasikan ke pemirsa bahwa Bulog melakukan gerakan pangan murah atau intervensi pasokan ke pasar ini tidak saja pada saat bulan Ramadan ini, tapi memang sejak mulai juga di tahun sebelumnya, dari awal juga Desember menghadapi Natal, Tahun Baru, berlanjut terus sampai dengan saat ini kami terus rutin melakukan gerakan pangan murah, melakukan pasokan ke pasar, dan kami selalu bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan dinas terkait perdagangan, kemudian pangan, kemudian dengan Satgas Pangan, TNI dan Polri juga terus melakukan gerakan pangan murah di lokasi-lokasi yang dekat dengan masyarakat, sehingga kita berharap seperti yang Bapak sampaikan tadi itu tidak dilakukan pada saat sudah terjadi gejolak, tapi sebelum terjadi itu sudah kami lakukan upaya-upaya untuk bagaimana supaya pangan ini bisa selalu tersedia di masyarakat. Demikian Pak. Oke, Pak, tadi juga ada sempat disampaikan tadi bahwa mereka kesulitan untuk akses masuk ke Bulog. Ya, bagi kami terbuka Pak. Kalau untuk masuk menjadi pengecer, kami untuk menjadi pengecer silahkan bisa mendaftar di mana di kantor Bulog. Itu bisa langsung ke kantor Bulog yang ada di Jalan Diponegoro. Kalaupun Bapak mau butuh beli beras, kami juga punya ada outlet di samping kantor kami yang situ juga tiap hari menjual komoditi pangan, juga bisa langsung membeli di situ Pak. Tapi kalau untuk pengecer pasti kami nanti bersama dengan dinas terkait perdagangan, pangan, Satgas Pangan nanti akan melakukan verifikasi kiosnya di mana, kemudian perizinannya seperti apa. Kalau memang sudah sesuai, kami akan pasok nanti akan tetapkan sebagai pengecer komoditi pangan Bulog. Demikian Pak. Ya, oke, ini sudah ada yang masuk juga. Ini Pak Andi di Tuminting. Kalau harga di lapangan lebih tinggi dari head, mereka mau lapor kemana? Ya. Ada tindakan lanjut nyata atau cuma formalitas? Ya. Silakan. Baik Pak Andi, kalau jadi kami saat ini fokus terhadap komoditi yang kami distribusikan. Jadi contoh beras yang kami distribusikan itu ada beras SPAP. Beras SPAP ini harus dijual oleh pengecer itu maksimal tidak boleh lebih dari 12.500. Itu pengecer jual kepada konsumen, tidak boleh melebihi dari harga HET tersebut. Jika ada pengecer yang menjual di atas dari HET tersebut, maka silakan bisa melapor ke Bulog Pak. Nanti di kantor kami ada nomor telepon, akan saya sampaikan nanti ke teman-teman. Kemudian kami juga mendistribusikan juga minyak kita. Jika ada HET minyak kita itu di harga 15.700 per liter. Jika ada yang menjual itu bisa melapor. Itu yang pertama terkait dengan komoditi yang saat ini Bulog distribusikan. Tapi di luar dari komoditi yang kita distribusikan, Bapak misalnya menemukan ada beras, bukan beras Bulog, tapi sudah dijual di atas HET, dapat menginformasikan nanti ke Bulog. Tindakannya adalah kami nanti akan melakukan intervensi di lokasi itu. Jika ada beras yang dijual 16.000 atau 14.000 dan HET, maka Bulog nanti akan melakukan intervensi, melakukan penjualan beras sesuai dengan HET. Demikian Pak Andi. Oke. Mungkin Pak Andi sudah bisa mendengarkan apa penyampaian dari Pak Kakanwil, Pak Hermintora. Oke, ini juga sudah masuk di WhatsApp dari Raka Tikala. Kalau stok Bulog banyak, kenapa harga di pasar tetap naik? Ya. Apa ada kebocoran distribusi? Ya. Nah ini menarik. Oke. Raha ya, Bapak Ibu atau Bapak atau Ibu Raha gitu ya, Tikala gitu ya. Jadi Bulog itu melakukan intervensi stok di Bulog itu memang tidak 100% dari kebutuhan yang ada di masyarakat. Kita itu sekitar
10% dari kebutuhan masyarakat itu yang kita jaga, stok ada di Bulog gitu ya. Nah, di pasar itu Bulog itu tugasnya itu jika terjadi kenaikan harga katakan yang 90% tadi itu dia naik, maka pemerintah lewat Bulog itu melakukan intervensi dengan menggunakan 10% yang kita miliki. Jadi itu tugasnya Bulog. Jadi kalau ada harga naik di pasar itu dari 90%, maka tugas kita itu adalah melakukan penetrasi intervensi agar supaya harga yang tadi naik itu bisa turun. Kalau Bulog memiliki 100% stok yang ada, ya tentu kita bisa menjamin di pasar itu pasti tidak ada harga yang di atas itu. Tapi kita sekarang hanya sekitar 10%. Tapi kita berharap mengoptimalkan yang 10% itu bisa mempengaruhi yang 90% sehingga harga di pasar itu bisa turun. Mungkin itu Pak Roy. Oke. Pak Raha atau Ibu Raha gitu ya. Oke, Pak Ermin. Ini juga kan pemerintah ini juga menyalurkan Ya. Bantuan beras untuk pangan, masyarakat. betul. Nah ini sejauh mana ini? Ya. Jadi pemerintah itu kita kemarin alokasi Oktober November sudah mendistribusikan bantuan pangan. Bantuan pangan dalam bentuk beras dan minyak goreng, Pak. Itu ada untuk sekitar kalau untuk Sulawesi Utara dan Gorontalo itu ada sebanyak sekitar 258.000 keluarga penerima. Dan sudah kita distribusikan waktu di bulan Oktober November itu 100% Pak. Di mana masing-masing keluarga itu mendapatkan 10 kg beras per bulan dan 2 liter minyak goreng per bulan. Karena 2 alokasi maka setiap keluarga itu akan mendapatkan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Itu sudah kita realisasikan 100% baik yang ada di Sulawesi Utara maupun di Gorontalo. Dan kita saat ini lagi mempersiapkan juga untuk pendistribusian bantuan pangan yang sama juga, itu berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret. Kita lagi mempersiapkan komoditinya, pengemasannya. Kita berharap dalam waktu dekat ini juga sudah bisa kita distribusikan komoditi tersebut kepada masyarakat, sehingga dengan adanya penyaluran juga bantuan pangan langsung kepada masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian gerakan pangan murah, kemudian juga penyaluran kita ke pasar-pasar maupun juga ke retail modern, ini kita berharap akan betul-betul bisa sangat membantu dalam rangka stabilisasi harga utamanya pada saat Ramadan Lebaran ini, sehingga juga ini masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapatkan komoditi, dan juga bagian dari upaya pengendalian inflasi. Oke. Demikian Pak. Berarti sebelum Hari Raya Idul Fitri itu sudah disalurkan ini Pak? Ya, kita berharap awal Maret ini sudah bisa kita distribusikan sehingga ini bisa tersedia sebelum masyarakat melaksanakan Idul Fitri Pak. Oke. Kalau untuk regulasi Pak dari stok-stok yang ada saat ini, kan tadi Bapak menyampaikan mencukupi hingga bulan Mei, dan juga setelah ada penyerapan yang dilakukan setiap hari oleh Bulog. Nah ini apakah hanya untuk saat ini ataukah mungkin akan ada selanjutnya? Ya, jadi kami tentu selalu berusaha agar supaya stok itu selalu tersedia, gitu ya. Nah saat ini ketersediaan stok kami itu sampai dengan bulan Juni, dan ini akan terus bertambah Pak, karena kami saat ini terus juga melakukan penyerapan hasil produksi petani gabah maupun beras, dan ini akan kami lakukan sampai dengan akhir tahun. Jika ada petani yang katakan misalnya kesulitan dalam menjual komoditi atau mungkin harga gabahnya berasnya itu di bawah, maka mereka itu bisa menjual ke Bulog, dan ini kita buka sampai dengan akhir tahun, sehingga dengan demikian kita berharap stok yang kita miliki akan terus bertambah Pak. Ini dinamis, akan selalu tersedia sampai dengan akhir tahun. Oke, tadi ini sempat ada terangkat ini jagung Pak ya. Penyerapan jagung. Jagung. Karena selama ini kan masyarakat hanya mengetahui bahwa hanya beras, gula minyak goreng, gula. Tapi ini ternyata ada jagung juga Pak. Ya. Nah kalau untuk di Sulawesi Utara ini seperti apa Pak ini untuk jagung? Ya, jadi kami juga mulai tahun 2025 itu mulai melakukan penyerapan jagung petani Pak. Dan tahun 2025 kemarin kami sudah menyerap hampir sekitar 6.000 ton Pak. 6.000 ton
jagung dari petani yang sudah kita beli dan kita simpan di gudang Bulog sebagai cadangan jagung pemerintah. Jadi di samping cadangan jagung beras, pemerintah juga punya cadangan jagung pemerintah. Dan dari 6.000 ton ini, sebagian itu sudah kita distribusikan ke peternak yang ada di Sulawesi Utara. Ini dengan harap supaya peternak itu bisa mendapatkan jagung dengan harga juga yang wajar, sehingga ini bagian juga dari upaya pemerintah untuk menstabilkan harga telur maupun daging ayam. Dan sebagian dari jagung yang kami miliki juga itu karena ada kelebihan stok yang kami miliki, ini kami distribusikan juga membantu Bulog yang ada di luar Sulawesi. Kami kemarin kirim ke Bulog yang ada di Jawa Timur untuk membantu pendistribusian jagung kepada peternak yang ada di wilayah Jawa. Demikian Pak Roy. Oke. Tapi pada kenyataan juga ini Pak, kalau bicara ini jagung, kalau orang Sulawesi Utara bilang ini milu. Ya. Ini justru sekarang kalau di pedagang ini cukup mahal Pak. Kalau untuk yang kebetulan saya juga memelihara ayam Pak. Ya. Nah itu harganya itu ada yang 9.000, ada 8.500. Ya. Bervariasi. Ya. Nah ini bagaimana? Jadi jagung ini atau milo ini kan ada bermacam-macam Pak di pasar itu. Ada yang milo yang sudah apa adanya, mungkin belum bersih. Ada juga jagung yang sudah dibersihkan oleh penjual. Ada juga dalam bentuk jagung yang sudah bentuk pecah, gitu ya. Namun kalau kita melihat saat ini, izin Pak Roy, Pak Mirsa yang kami hormati, saat ini kami terus melakukan juga penyerapan jagung dari petani. Kalau kita melihat dibanding bulan Januari, Februari tahun lalu, saat ini penyerapan kami cukup tinggi Pak. Ini menunjukkan bahwa harga di petani itu memang masih cukup rendah, sehingga ini harus dibantu oleh pemerintah dengan harga yang wajar. Demikian Pak. Oke. Ini ada masuk ya. Oke, terima kasih Pak Ermin. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Ibu Nining Malalayang, kita akan rehat sejenak. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, masih dalam program Sulut Bicara dengan narasumber Kakanwil Perum Bulog di Sulut Go, Bapak Ermin Tora. Oke, kita langsung saja Pak Ermin. Pertanyaan dari Ibu Nining Malalayang lewat WhatsApp. Bulog memakai data dari mana untuk menentukan penerima bantuan? Masih akurat atau sudah banyak yang tidak sesuai kondisi lapangan? Soalnya kadang-kadang yang lebih mampu malah dapat, yang betul-betul susah justru tidak masuk data. Memang ini keluar dari topik
tapi mungkin bisa Pak Kakanwil, Pak Ermin untuk menyampaikan. Silakan Pak. Baik, makasih Bu Nining. Jadi untuk yang bantuan pangan ini Bulog mendapat penugasan dari pemerintah. Jadi kita menggunakan cadangan beras pemerintah untuk kita distribusikan ke penerima bantuan pangan. Kemudian pemerintah juga sudah menetapkan siapa saja by name, by address yang akan menerima bantuan pangan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Ini data ini yang diberikan oleh pemerintah dari kementerian ke Bulog sebagai dasar bagi Bulog untuk mendistribusikan kepada keluarga yang ada di data tersebut. Dan sesuai ketentuan yang disebut dengan tepat sasaran jika kami mendistribusikan kepada nama-nama by name address yang sudah ada di data tersebut. Namun demikian ada juga dibuatkan kebijakan jika dalam penyaluran nanti ada yang penerima ini yang sudah meninggal atau pindah alamat atau sudah mampu, ini dapat diganti. Namun ada mekanismenya, yaitu dibuatkan ada penetapan dari tingkat desa atau kelurahan, kemudian dibuatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa betul orang yang ada di data itu sudah mampu, kemudian diganti dengan orang yang tidak mampu. Itu ada mekanismenya. Tapi bagi Bulog, kami akan melakukan pendistribusian sesuai dengan data yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah itu yang DTSN maupun data yang ada penggantian melalui adanya mekanisme penetapan oleh desa kelurahan lewat surat pertanggungjawaban mutlak. Demikian, Pak. Oke, kita menunggu lagi pendengar yang ingin berinteraksi dengan Pak Kabulog dan Pak Ermin untuk dialog kita saat ini selain disiarkan lewat jaringan terestrial di Manado, khususnya Manado 94,5 FM, juga di Minasa di 88,2 FM, serta kemudian juga di Boloang Mongondo Utara 92,0 FM. Oke. Pak Ermin, sudah ada penelpon yang masuk, kita akan terima dulu. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Reki, Pak, di jalan. Oke, silakan Pak Reki. Halo, Pak. Ya, silakan Pak Reki. Silakan Pak Reki. Iya, selamat pagi juga ke Bulog. Ya, pagi, Pak terima Reki. kasih banyak hal yang sudah saya dengar. Saya kebetulan di mobil, mohon maaf. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bulog, saya kira semua positif untuk masyarakat. Tapi paling tidak dengan begitu enaknya kita mendengar, ya kan, semua penyampaian dari Bulog. Ya, saya mungkin berandai-andai. Mudah-mudahan saja ini semua implementasinya di lapangan pasti, begitu kan Pak ya? Ya, mudah-mudahan Pak. Karena kan biasanya kadang-kala apa yang disampaikan kepala kantor implementasi oleh anak buah di tingkat grassroots tidak jalan, sebagaimana mestinya yang notabene kalau dari aspek penyampaian Pak Anwar atau Pak siapa sebagai kepala Bulog Sulawesi Utara, perwakilan Sulawesi Utara hebat. Tapi mungkin saya sekedar mengingatkan bahwa ya kan masyarakat di saat ini Pak, negara kita kan lagi tidak baik-baik saja sehingga bicara tentang ketahanan pangan begitu hebat, ya kan. Nah ini tidak boleh, jangan cuma sampai semacam ada orang bilang di tingkatan bawah, jangan sampai seperti itu. Saya mungkin apa kan oleh kepala Bulog Sulawesi Utara ini ya implementasi untuk masyarakat yang notabene sebentar beridul fitri ya mungkin itu ya dari aspek tidak ada, memang kan kalau bicara naik turun harga bahan pokok sembako itu harus dijaga, makanya kan dari aspek ada semacam cek menjaga jangan terjadi juga inflasi. Saya memahami itu Pak, tapi mohon supaya Bulog sebentar dalam rangka dalam rangka menjaga pasar ya masyarakat yang notabene konsumen selalu tidak
dialog juga di RRI mungkin boleh 1 tahun ya paling saja dengan Bulog, karena hanya kalau bagus di lapangan kan dialog kalau mungkin ya untuk RRI tidak sebagai radio publik. Saya kira kan tidak perlu ada dialog panjang-panjang kalau kondisi di lapangan selalu aman sesuai dengan oleh Pak Kepala Bulog tadi. Dalam rangka intervensi, kalau seandainya mungkin ada teman-teman kita pengecer itu agak nakal ya, sehingga terjadi harga yang. Terima kasih banyak saja, mudah-mudahan menjelang Idul Fitri ini harga semua terkendali dan inflasi juga terkendali. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, langsung saja Pak. Ya, tentu ini hal yang masukan bagi kami. Ini terima kasih banyak Pak. Dan kami tentu akan terus berusaha agar supaya harga pangan ini, ketersediaan pangan ini maupun harga pangan ini selalu bisa terjaga dengan baik. Tidak saja pada saat momen hari besar keagamaan, tapi di luar itu pun bisa terjaga. Dan izin kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas, bahkan saat ini dengan TNI dan Polri dalam rangka menjaga agar supaya pasokan pangan dan harga ini bisa juga stabil bagi masyarakat. Dan syukur Pak, secara stabilitas harga dan inflasi ini untuk Sulawesi Utara tahun 2025 ini cukup bagus, bahkan termasuk provinsi dengan tingkat inflasi yang paling rendah Pak. Ini menunjukkan bahwa pergerakan harga pangan ini bisa terjaga, dan ini tentu karena kolaborasi dari semua pihak, tentu juga dari masyarakat. Dan tentu kami akan terus lakukan agar supaya ini bisa selalu terjaga dengan baik. Demikian Pak. Oke. Terima kasih Pak Hermin, tadi sudah menyampaikan berbagai informasi terkait dengan ketersediaan pangan yang ada di Bulog, dan juga bagaimana upaya dari Bulog untuk menjaga stabilitas harga yang ada di daerah ini, bukan hanya di Sulawesi Utara tapi juga di Gorontalo. Oke, Pak Hermin dan juga pendengar, mengingat waktu, kita ke closing statement. Silakan Pak. Ya, baik. Kami dari Perum Bulog dalam rangka Lebaran, puasa dan Lebaran ini, kami sampaikan ke masyarakat bahwa stok di kami sangat cukup, pangan baik itu beras, kemudian gula dan minyak sangat cukup, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan. Dan kami akan terus bersama-sama nanti berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas, TNI dan Polri bersama masyarakat dalam rangka mendistribusikan pangan yang merata ke semua masyarakat, sehingga kita berharap masyarakat bisa akan mudah mendapatkan komoditi pangan ini. Dan juga kita berharap selama puasa dan Lebaran ini harga juga bisa dalam kondisi yang stabil. Demikian Pak. Oke, pendengar dan juga pemirsa RRI Manado Senyapro 1, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Pak Hermin Tora selaku Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Difroslutgo ini bisa bermanfaat bagi Anda pendengar dan juga yang tadi bertanya, dan tentunya kita semua berharap bahwa ketersediaan pangan di setiap menjelang hari raya keagamaan itu bisa terjamin. Oke, terima kasih atas atensi Anda, dan terima kasih juga buat Pak Hermin Tora selaku Kakanwil Perum Bulog Difroslutgo yang sudah berkenan hadir di Studio Pro 1 RRI Manado. Saya Rui Pesak dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih, dan kita kembali ke rekan penyiar. Terima kasih. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia